Aksi demo yang digelar di depan kantor DPRD Kabupaten Labuhan Batu menolak atas kehadiran Habib Rizik Syihab di Kabupaten Labuhan Batu. Para aksi demo ini menamakan dirinya sebagai Aliansi Umat Bersatu Cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi ini aksi ini memang betul-betul kau penggagasnya. Kau memang? Memang kau yang menggagas? Wallahi. Kau yang menggagas? Iya. Wallahi kau sini. Loh, jadi apa tujuanmu kira-kira? Apa tujuan? Saya juga kan mendukung pemerintahan. Bapak Kapolres, walaupun nggak ada di sini, tapi melalui Bapak yang di depan hanya ini menekankan, Pak. Ya, jangan mereka ketawa di dalam, kami kepanasan di sini. Betul? Mereka ketawa di dalam. Mereka merasa nggak berdosa. Padahal KTP mereka itu Islam, tapi Islam munafik, betul? Kami pingin nengok mukanya, aku belum nampak mukanya tadi, Pak. Suruh datang kemari dan minta maaf dia sama kami. Yang kedua, apa tujuan dia berbuat itu? Setuju? Jangan kita ngomong di sini, dia tertawa di dalam. Ya, Atas aksi para pendemo yang dilakukan di depan kantor DPRD Kabupaten Labuhan Batu mendapat respon dari para ustadz yang berada di Kabupaten Labuhan Batu. Mereka mengecam keras atas perbuatan yang dilakukan para aktivis yang mana untuk Kabupaten Labuhan Batu saat ini tidak ada aksi-aksi yang menimbulkan kontroversi ataupun menimbulkan perpecahan kepada masyarakat Kabupaten Labuhan Batu. Atas tindakan para aktivis yang melakukan penolakan ini, beberapa hal yang dianggap mereka telah melakukan penodaan terhadap cucu Nabi Muhammad SAW terhadap gambar Habib Rizik Syihab yang telah disilang. Sebelum dialog selesai. Yang kedua, minta kami pada sore hari ini tunjukkan orangnya dari pagar itu pun jadi. Kalau bisa dia minta maaf paten. Kalau tidak, macam mana lagi dibikin. Tapi kalau bisa tunjukkan. Para ustadz yang berada di Kabupaten Labuhan Batu meminta agar aparat kepolisian membawa dan menunjukkan wajah pelaku aksi demo dan agar meminta maaf kepada para ustadz dan warga Labuhan Batu yang mana atas aksi demo yang dilakukan dianggap telah melukai hati para ustadz dan ulama yang berada di Kabupaten Labuhan Batu. Alhamdulillah, semua yang Bapak saya sampaikan dari Humas tadi mencatat, dari Pak Rizaldi sudah mencatat. Setelah ini langsung kami melaporkan ke atasan. Bapak juga harap maklum, Ustaz, saya ini bawahan. Hanya bisa menampung tetapi tidak bisa mengambil kebijaksanaan dan keputusan. Kebetulan pada hari ini kami yang dituakan. Yang pertama, saya sambuti bahwasanya apa yang Ustaz saya sampaikan langsung nanti kami sampaikan. Yang selanjutnya, perlu juga ada adik tahu, kami ini polisi. Rekan-rekan pukuli pencuri di sana, udah jelas dia merampok, mencuri, membunuh orang. Kalian pukuli rame-rame, tetap kami bela. Ya, tetap korban itu adalah atau tersangka itulah kami bela. Kami ini pelindung pengayom daripada masyarakat. Bukan berarti dia pencuri perampok kami pijak-pijak lagi biar mati, enggak. Semboyan kami enggak seperti itu. Seandainya pun dia tersangka, Bapak bilang, berdasarkan laporan Bapak nanti, ya kan, yang namanya dilindungi dari masa yang tetap kami lindungi, ya kan. Bukan berarti mengiyakan apa yang mereka buat, bukan seperti itu, ya kan. Kami tahu Bapak emosi, makanya enggak kami mau hadirkan mereka kemari. Foto tunjuk kami kalau kami hadirkan, kalau nggak dipukuli di sini, ya kan? Itu karena emosi, Pak. Itu nggak bisa diapakan, ditindak. Bapak kan udah nyampaikan tadi, ya kan? Kalau bisa kita makan, kita makan. Ya. Maka untuk itu, Pak. Kalau hanya mau melihat orangnya, cukup ustaz aja 3 orang. Kita jumpai di ruang kasat reser kita. Ya. Tapi kalau untuk diminta di sini, mohon maaf, Pak. Saya salah nanti. Saya bawahan. Kalau Bapak sayang sama saya, jangan minta sama saya. Tapi mintalah sama Kapolres nanti di hari Rabu. Setuju? Di hari Rabu beliau sudah pulang nanti, mintalah sama Kapolres. Bisa masuk kan?
Sebentar, udah belum ini? Udah. Berapa? Udah berapa? Kalau 6 jangan. 5. Nah, konsekuen aja. Udah, Pak. Kameranya udah. Udah. Bang, jangan kasih foto. Mama. Di belakang aja Ustaz biar kelihatan. Iya, Bang. Tolong sini. Pak Ustaz nggak apa-apa lah. Allah ya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi kita pada hari ini aksi spontanitas menyikapi aksi yang dilakukan oleh beberapa oknum di depan kantor DPRD Labuhan Batu dari pagi sampai ke zuhur. Ya, jadi setelah kita melihat ternyata aksi yang dilakukan adalah aksi dukungan terhadap pemerintah tentang pembubaran FPI. Kemudian yang kami sesalkan di aksi itu ada penghinaan ya terhadap zuriat Nabi, terhadap Habib Rizik dengan mencoret gambarnya, kemudian mengatakan di spanduk itu bahwa Habib Rizik tidak mencerminkan Rasulullah. Ya, jadi aksi ini sangat kami sesalkan. Pertama kami sesalkan ini situasi pandemi, ya, di mana aksi segala macam aksi tidak dibenarkan. Kami saja yang biasa mengadakan acara tablik akbar Simpang Anam malam tahun baru, kami rela tidak mengadakan demi mematuhi peraturan. Diminta supaya dipindah, kami pindahkan ke Masjid Agung. Di Masjid Agung diminta supaya pindah ke teras masjid. Kami pun patuhi demi menghormati hukum yang ada. Tetapi yang kami sesalkan, kenapa ini mereka buat aksi kok dibiarkan? Itu yang satu kami sesalkan. Yang kedua, yang kami sesalkan juga bahwa ada unsur penghinaan di situ. Ya, penghinaan, kemudian provokatif. Kenapa kami bilang provokatif? Di Labuhan Batu sudah cukup aman. Dibubarkan FPI kita tidak ada aksi, aman semua. Kita patuhi semua pemerintah ini. Tapi kenapa dipancing-pancing? Ya, memancingnya itu dengan cara menghina cucu Nabi, kemudian membuat aksi seperti itu kan provokatif namanya. Maka ini yang kami sesalkan. Akhirnya itulah memunculkan emosi dari kawan-kawan. Kemudian dengan cepat tentunya kami semua ambil sikap. Pertama tadi diarahkan ke Polres supaya dialog. Ternyata di depan Polres awalnya kami ditahan ya, karena supaya menunggu beberapa saat. Akhirnya kami melakukan aksi tujuannya supaya aspirasi kami ini didengarkan. Dan alhamdulillah Pak Kabakov yang mewakili Pak Kapolres sudah menjumpai kami. Kami sudah sampaikan bahwa pertama tuntutan kami adalah pertama bahwa 2 orang yang menjadi koordinator aksi korlap daripada aksi yang di depan kantor DPRD Labuhan Batu ini bukan ditangkap tapi ditahan. Tujuannya tidak lain untuk menjaga keselamatan mereka. Kami tidak menjamin kalau mereka dilepas nanti di luar, kawan-kawan yang sedang emosi ini meluapkan emosinya. Untuk menghindari itu kami minta pihak Polres untuk menahan sementara, bukan ditangkap. Yang kedua, kami juga meminta bahwa Pak Kapolres tolonglah mediasi ya korlap ini tadi, kemudian dengan ustadz-ustadz pimpinan ormas ya, apa motif di belakang mereka ini, karena kami tidak yakin bahwa si korlap ini, kami kenal ini orangnya, korlap ini nggak mungkin dia main sendiri nih. Nggak mungkin main sendiri, pasti ada aktor intelektual di belakang. Yang kami mau cari dan mau kejar adalah siapa aktor intelektual di belakangnya. Kenapa dia mau membuat Labuhan Batu tidak kondusif dengan membuat aksi seperti itu? Nah, itu tuntutan kami. Yang ketiga adalah mengusut tuntas, ya, mengusut tuntas bagaimana ini permasalahan ini secara hukum. Kalau memang bisa ada delik hukumnya, maka kita akan proses secara hukum terhadap pembinaan terhadap ulama atau cucu Nabi Muhammad Habib Rizik. Itu mungkin. Tadi ada poin pertama bahwa Habib Rizik mau datang ke Labuhan Batu itu gimana? Di situ yang anehnya, itu dapat dari informasi dari mana? Tidak ada cerita Habib Rizik, orang Habib Rizik aja ditangkap.
kok minta supaya jangan ke Labuhan Batu? Kan aneh. Dari situ aja udah aneh. Dari mana pula ceritanya Habib Rizik mau ke Labuhan Batu? Sedangkan Habib kemarin aja mau ke Labuhan Batu kena tahan begitu. Ustadz izin, Ustadz, para Ustadz tadi mengetahui adanya aksi demo ini dari mana? Dari grup WhatsApp. Jadi begitu ada info dari grup Alois menyebar, kemudian kami ke Masjid Raya. Di Masjid Raya itulah si Korlapnya ini tadi sempat diinterogasi sama kawan-kawan kita. Kemudian datang kawannya mau menjemput. Nah, dia menjemputnya agak arogan. Begitu agak arogan dia menjemputnya, tahulah kawan-kawan emosi, ya kan? Nah, kawan-kawan yang emosi, kemudian akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian, dibawa ke Polres supaya tidak terjadi hal yang dulu. Atas nama Al-Uwais, Aliansi Umat dan Ormas Islam. Jadi apa harapan para Ustadz ini, Ustadz? Harapan kita dia meminta maaf. Dia pertama klarifikasi nanti di hari Rabu di depan Kapolres dan di depan semua ketua Ormas Islam. Kemudian dia meminta maaf. Dan tadi di sini pun dia sebenarnya sudah meminta maaf. Saya sebenarnya mau cari panggung, katanya tadi kan. Saya mau cari panggung. Dia ucap sama dia, lo ngapain kayak gini? Saya mau cari panggung, katanya. Ya kalau sudah cerita cari panggung macam mana yang bilangnya? Apa ada sebelumnya terdengar para ulama ini mau melakukan aksi sebelumnya? Ulama? Iya. Enggak, kalau kita nggak pernah mau melakukan aksi terkait Habib Rizik, terkait pembubaran FPI, kita nggak pernah ada rencana aksi. Ini aksi yang ada ini sekarang ini tadi itu spontanitas karena kita tadi awalnya mau dialog, ternyata tadi seperti apa ditunda, makanya kita aksi. Itu ya saya kira. Jadi mudah-mudahan kalau nanti Pak Kapolres memfasilitasi untuk dialog, kemudian nanti beliau meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi, kami nanti bersama yang lain coba meredam masyarakat umat Islam untuk menenangkan ini supaya ini kita selesaikan, jangan diperpanjang. Ya, kalaupun memang ada dalil hukumnya nanti kita selesaikan secara. Itu saja saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.